Dengan adanya virus corona di Indonesia ini, kami semua diperintahkan oleh pemerintah salah satu. Mengapa demikian? Yang pertama, untuk menghindari kontak langsung dengan orang. Selain itu, di dalam kerumunan kita dapat meningkatkan peluang tertularnya penyakit virus corona. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, termasuk keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti SARS dan MERS. Virus ini dapat menular dari manusia yang terinfeksi ke manusia yang lain melalui droplet udara saat kita batuk atau bersin, kontak langsung seperti menyentuh atau berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus, lalu kita memegang mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Pada penyakit COVID-19 ini, masa inkubasi timbul setelah 2-14 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh manusia. 5 pencegahan ini sangat efektif buat masyarakat. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan bersih. Upaya cuci tangan yang bersih ini untuk pencegahan masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh kita. Yang kedua, kita tidak boleh menyentuh 3 area ini di wajah, mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, etika saat bersin dan batuk. Yang benar yaitu tutup hidung dan mulut memakai tisu. Apabila tidak ada tisu, kita bisa menggunakan lengan atas di dalam seperti ini untuk bersin atau batuk. Yang keempat yaitu menggunakan masker bagi yang sakit kemudian keluar ke tempat umum. Yang kelima, jaga jarak. Jaga jarak sekitar 1-2 meter. Resiko penyakit atau resiko terinfeksi virus corona ini kian meningkat. Dan bagi Anda dengan usia 50 tahun ke atas, usia ini sangat rentan untuk terinfeksi virus corona ini. Dan juga orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang kurang atau sistem kekebalan tubuh yang melemah. Dan juga orang-orang dengan penyakit diabetes, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru sangat rentan terinfeksi virus corona ini. Dan juga untuk anak muda, jangan terlalu meremehkan gejala-gejala virus corona ini. Gejalanya bisa saja tidak terlalu signifikan, tetapi ternyata setelah dites hasilnya bisa saja positif. Pelindung diri yang digunakan antara lain Hamsa atau baju pelindung. Yang kedua ada masker N95. Masker N95 ini untuk mencegah masuknya mikroorganisme, cairan tubuh, dan partikel halus. Yang ketiga ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk mencegah penularan lewat sentuhan tangan. Tapi proteksi ini digunakan untuk melindungi kepala, wajah, dan keseluruhannya. Dan yang terakhir adalah kacamata pengaman. Cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Yang pertama, kita basuh tangan kita dengan air. Lalu kita ambil sabun, kita tuangkan ke telapak tangan secukupnya. Nah, setelah itu kita gosokkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita bilas hingga bersih. Social distancing adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecepatan penyebaran suatu penyakit yang infeksius. Contohnya, wabah COVID-19. Social distancing penting dilakukan untuk melandaikan kurva penyebaran infeksi. Garis ini adalah kapasitas pelayanan kesehatan kita, sedangkan kurva ini menunjukkan jumlah kasus COVID-19 yang ada. Jika kita tidak segera melakukan pencegahan apapun, masih pergi wisata, nongkrong di kafe, tidak memperhatikan kebersihan tubuh, maka kurva ini akan naik sangat tinggi. Dan untuk teman-teman kita, orang tua kita yang berada di atas garis pelayanan kesehatan ini, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan perawatan medis yang adekuat.
Berbeda jika kita melakukan social distancing, jadi berdiam diri di rumah. Jika memungkinkan lebih memperhatikan kebersihan tubuh dan seterusnya, maka kita dapat melandaikan kurva ini dan harapannya semua orang yang sakit bisa dirawat dengan adekuat. Coronavirus termasuk bentuk wabah menurut sifatnya common source epidemic. Karena kenapa? Karena keadaan wabah dengan bentuk common source epidemic CSE adalah suatu letusan penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan terjadi dalam waktu yang relatif sangat singkat. Jika keterpaparan kelompok serta penularan penyakit berlangsung sangat cepat, waktu yang sangat singkat, maka resultan dari semua kasus atau kejadian berkembang hanya dalam satu masa tunas saja. Coronavirus sangat berisiko untuk public area. Public area merupakan tempat yang rentan terpapar oleh virus, apalagi banyak kegiatan dan orang dengan jumlah banyak di sana. Salah satu risiko terhadap public area yaitu penularan dan penyebarannya terjadi lebih cepat. Karena kita tidak dapat mengetahui siapa saja yang dapat memasuki area tersebut sehingga penularannya akan terjadi lebih cepat. Nah, penularan bisa melalui benda yang ada di sekitar, terutama benda yang paling sering dipegang atau digunakan. Karena tidak bisa dikontrol penggunaannya, tanpa kita sadari kita sudah terpapar oleh virus corona yang ada di area publik yang dominan dikunjungi oleh orang banyak. Yang pertama agen, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disebut SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang menyebabkan epidemi dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, yang kedua, hostnya. Host alami kemungkinan adalah kelelawar. Host perantaranya adalah manusia. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Faktor perubahan iklim yaitu musim dingin dan semi. Faktor sosial yaitu pergerakan atau perpindahan populasi yang cenderung banyak perjalanan atau perpindahan.